Oke, halo semuanya. Halo everyone. It's Balik lagi nih di 10 ya, episode 10, episode 10 nih. episode 10. Apa nih, kita membahas apa sih di episode 10 ini? Nggak tahu. Nggak tahu ya, Nggak kita ngalur ngidul aja nih di Menurut episode gue ya 10 John ini. ya, karena Apa tuh? ini udah episode 10, jadi kita merayakan episode 10 ini dengan kita berbicara sesuka hati kita. Apa? Ya sesuka hati itu apa? Apa aja bebas. Bahasa apa? Oke, Gue mau nanya deh. lu dulu deh, gue bingung. Karena kan kita sudah menjalani podcast ceritanya nih John. Kita udah certified podcaster. Apa podcast yang menurut lu menjadi referensi lu dalam membuat video podcast? Video podcast. Atau Gua podcast yang lu suka aja sih, gue kayak beberapa podcast yang gue suka. Mungkin kalau formatnya kayak gini berdua, yang konsepnya bukan bintang tamu ya. Yeah. Kan ada tuh yang kayak konsep itu kayak Radit kan sebenarnya bintang tamu, selalu ada bintang tamu. Gue suka sebenarnya ini sih, apa namanya, Marlo sama Marco tuh. Seruput tendang. Itu salah satu acuan gue dalam bikin podcast. Karena mereka berdua abang ade ya, Bener. anaknya siapa namanya? Andino ya. Andino ya. Itu sih karena formatnya kurang lebih sama-sama kayak kita. Tapi lu nontonnya seruput tendang atau Volix John? Seru penendangnya gue. Tapi Volix tuh juga sampai sekarang masih rutin ya? Masih harusnya. Marlo kan hostnya. Berdua sekarang. Berdua sekarang. Oh iya. Berdua sekarang. Terus setahu gue juga sekarang dia pakai bintang tamu gitu. Iya, kalau apa Volix ya? Volix. Viniar ya nama ini ya? Nama Siniar, ya. segmennya. Volix Siniar. Kan sebenarnya kan Siniar itu kan arti bahasa Indonesia dari podcast kan. Oh iya. Bahasa Indonesia podcast tuh Siniar. Siniar. Siniar sebenarnya gitu. Oh, baru tahu gue. Ini serius. Iya. Tahu di mana lu? Ya emang tahu aja. Itu bukan ilmu basic anjing. Itu ilmu yang lu cari itu pasti. Enggak, itu emang karena kan juga Volix awalnya kan kalau opening gitu Volix Siniar jadi Viniar gitu. Kalau lu apa deal podcast? Podcast ya. Kalau belakangan yang menurut gua enjoy banget dan benar tadi yang lu bilang kalau misalkan konsepnya bukan bintang tamu, gua lagi demen BKR sih John. BKR Brothers. BKR Brothers. Dia di YouTube juga kan ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Pure Nggak ada. Spotify Dia di only pure ya? Spotify. Kapan lu dengerin biasanya? Kadang kalau misalkan lagi di Gojek atau lagi gym atau lagi pokoknya di momen-momen yang pakai earphone, terus gue lagi nggak pengen denger lagu, gue biasanya podcast sih dan BKR. Gue sekarang udah jarang lagi kalau sambil beraktivitas ya jatuhnya ya. Untuk dengerin podcast kecuali emang lagi belajar gitu. Lagi di komputer gitu. Itu biasanya gue nyetel podcast. Green Boys lu denger gak Green Boys? Nonton gak? Sekarang nonton mah pernah. Maksudnya tapi sekarang gak seaktif itu lagi. Palingan Gitu tahun ya. lalu lah gue lumayan yang aktif nonton Green Boys. Apalagi yang oke, Vindes tuh juga secara bisnisnya udah gede banget. Iya udah gede. Dan dia formatnya rame itu kan biasanya. Iya, dia berempat sekarang. Terus PWK Gofar sih seru lah menurut gue. Iya. Tapi kan dia juga formatnya bintang tamu juga ya. Iya bintang tamu. Radit sebenarnya gue enjoy sih. Radit enjoy ya. Cuma ya sama formatnya beda. Bukan yang ngobrol gitu. Terus ada masnya juga gue dengerin banget podcast Mas. Podcast Mas itu ya berempat ya. Ya berempat. Iya. Itu Si Surya, Omes, Darto, Manggok, Angganggo. Menurut gue dia bagi gue ya salah satu pelopor podcast gue sih. Podcast yang menginfluence Iya lu menginfluence gue untuk jadi podcaster. Mas. Bahkan dia udah bikin apa ya namanya? Podcast Mas Asia Network. Jadi banyak beberapa podcast tuh di bawah naungannya mereka gitu. Kayak ini kan sebenarnya kayak Close the Door kan sempet tuh. Oh iya. Dia, sampai sekarang sih sebenarnya Oh, kan. iya. Jadi kayak kalau lu tahu yang setahu gue ya, si Pras Teguh yang formatnya di Nasi Padang. Dia setahu gue under Close the Door. Terus dulu Ferry Ruandi juga sempet ada under Close the Door-nya gitu-gitu tuh. Iya. Baru gue nggak terlalu nonton sih sekarang ya. Nah, Jadi gue bisa kalau gue ngomong lebih agak jauh di situ John ya. Menurut gue kayaknya ya, ini kacamata gue sebagai audience lah. Sekarang banyak format-format media yang bentuknya kayak gitu. Contoh ya kayak Vindes lah. Vindes kan dia punya si acara utamanya tuh si podcastnya Vindes. Podcast Vindes. Tapi dia juga punya segmen si misalkan yang fix tape-nya. Terus punya yang segmen misalkan namanya juga orang. Terus segmen yang ngomongin bola. Iya. Nah jadi format itu sekarang cukup banyak tuh. Sebenarnya PWK juga dia under Has Kreatif, tapi setahu gue dia ada juga yang hostnya beda ngomongin tapi topiknya beda. Nah itu menurut gue jadi kayak adaptasi dari format TV tuh.
Fixtape tuh yang ini ya, siapa namanya? Yang Bahas musik. lagu kan? Bahas lagu. musik. Si Iya. Haris Franky ya? Haris Franky. Hmm. Tapi sekarang lagi off. Kan itu kemarin baru selesai season 1 dan gue nggak tahu sih season 2-nya udah ada lagi atau belum. Tapi menurut gue itu fenomena yang lumayan apa ya, aneh loh. Season-seasonan tuh menurut gue lumayan aneh loh, entah apa untuk podcast ya. Kenapa harus dibikin season? Iya, ya? kenapa harus dibikin season gitu? Menurut gue. Tapi mungkin biar gue ngelihatnya kalau misalkan di beberapa podcast Seruput Tendang kan juga pakai season kan? Iya, pakai season. Terus Vindes juga pakai season. Mereka tuh tiap season Beda ya. beda setup. Beda setup. Tapi gue mungkin kurang detail ya. Tapi yang gue lihat dia berbeda di setup. Tapi secara topik sebenarnya Kurang kayak sama-sama kurang aja. lebih mirip. Sih. Iya sih. Nah kalau BKR dia ratusan tuh John, dia nggak ada Iya, nggak ada series, season, bener-bener jadi iya dia sih. tiap minggu upload. Jadi kalau misalkan kita lihat episode dia udah episode berapa ratus, jadi kesannya banyak. Padahal sebenarnya juga kalau misalkan mereka yang nggak pakai season juga banyak banget Banyak juga banget. ya sebenarnya ya. Kayak Seruput Tendang gue ngeliatnya kan sekarang season 10 nggak salah. Season 10 episode 9. Satu season tuh bisa 20 episode deh. Iya. 20 kali 10, 200 episode gitu kalau iya. dipikir-pikir ya. Banyak aja kayak gitu tuh. Iya, setuju. Terus podcast apalagi yang lu dengerin Dil? Gue lagi seneng ini sih John sebenarnya belakangan. Ya beberapa tahun belakangan lah gue juga seneng denger podcast yang sifatnya ada ininya lah, ada edukatifnya lah. Contoh. Kayak beberapa kali gue denger si Malaka Project Malaka lah, Project. terus Panji juga banyak Oh ngomongin. iya, Panji tuh. Dia banyak segmennya juga tuh, Iya. ada yang ngobrol sama Felix Xiao, ngobrolin politik. Yang ngobrol politik namanya apa? Skak. Sebenarnya kalau Skakmat itu dia seasonal sih John, karena dia road to untuk si kemarin dia apa sih stand up-nya dia tuh Ini Mensrea. Oh, itu road tuh. Road to Prevent berarti. Iya, kayak preventnya ke Mensreanya. Cuman ya dia banyak lah segmen-segmen dia ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin ini, ngomongin Baru itu. tahu gue nih. Iya gitu. Berarti lu sebenarnya lumayan pendengar podcast banget ya Dil, dan bahkan yang hampir bisa dibilang juga ngikutin dinamika podcast di Indonesia gitu. Kayak kalau dibilang ngikutin banget nggak terlalu lah, tapi iya sih gue suka karena kalau lu pikir-pikir ya, format video di Indonesia, video YouTube Indonesia sekarang hampir 50% Iya sih. Kayak modelnya gitu ya. podcast John. Ngobrol gitu ya. Meskipun banyak format ya, ada yang kayak Radit bisa ngobrol serius, bisa ngobrol bercanda pakai bintang tamu, ada juga yang formatnya kayak tadi kayak BKR yang ngobrol sama Iya, teman-teman sama doang. teman-teman. Ya macam-macam lah formatnya kan. Gitu, dan sebenarnya video-video podcast tuh bisa secara nggak sengaja juga John menurut gue. Misalkan lu pengen nonton promonya film Ghost in the Shell si Joko Anwar. Joko Anwar. Nah dia kan kemana-mana tuh, ke Marathon, Iya, dia bener lagi. bahkan ke si Niki Niki keluarga Putra. artis. Keluarga Nah artis. jadinya kan secara nggak langsung lu nontonin podcastnya keluarga artis kan, Iya. padahal meskipun lu bukan penonton setianya. Nah, tapi kan akhirnya dari situ pengetahuan lu tentang si podcast ini jadi nambah. Oh dia kayak gini. Ntar kalau nemu host yang asik, Biasanya nyantol tuh. iya nonton lagi. Dan gue lumayan gitu. kecantol di keluarga artis ya Dil. Keluarga Oh, ya? artis tuh gue nggak tahu ya, mungkin apa ya, kesannya bright baru gitu kan. Walaupun sebenarnya konsepnya lumayan mirip sama Seruput Tendang tuh. Saudaraan berdua kayak gitu, tapi menurut gue mereka memberi warna baru aja dalam podcast di Indonesia. Tapi kan gue belum terlalu sering nonton keluarga artis ya, dan kayaknya gue belum pernah nonton yang satu episode full gitu John. Oh iya. Nah menurut lu mereka banyak ngobrolnya apa bercandanya atau gimana? Menurut gue lebih banyak bercandanya. Lebih banyak bercandanya. Mungkin nggak yang edukatif banget, kan ada ya podcast-podcast yang edukatif. Mereka enggak sih, menurut gue emang buat entertain aja sih. Iya emang komedi lucu-lucuan, kayak apa ya, mungkin kayak GJLS gitu vibes-nya. Yang light. Iya. Nggak berat, bisa ditinggal gitu, nggak harus dipantengin banget gitu menurut gua. Yang penting ada audio. Audio maju masuk, masuk gitu gitu sih. Terus gua kalau apalagi ngomongin podcast ya, apalagi John podcast yang lu denger John? Podcast aduh lumayan jarang sih sekarang gue dengerin podcast. Podcast palingan. Minggu, lu tau gak podcast Minggu? Si Awe Yang- Pican itu juga lucu tuh. Wah nggak tahu gue. Nggak tahu lu? Berempat ya? Berdua. Oh nggak tahu gue. Itu juga lucu tuh. Banyak juga sih segmennya, ada yang bola Iya. kayak Ada lagi tuh. Coach Justin, Justin kan. Terus habis itu macam-macam lah, itu juga Mamat Al-Katiri gitu-gitu, banyak sih podcast sekarang banyak. Terus banget. ada juga sebenarnya ada masa itu podcast horor tuh dia. Sampai sekarang ya? iya. Masih hidup ya? Gue Si nggak. What I See. Iya, si siapa tuh Mr. Popo Iya. namanya, inget gue. Itu lumayan. Gue dulu pernah ada masih dengerin tuh dia. Oh iya. Podcast horor gitu sih, cuma ketakutan lama-lama, jadi nggak gue dengerin lagi. Si- Nggak pernah tuh masanya tuh dengerin podcast horor gitu. Radit doang sih. Oh iya, Radit kan ada ya. Sering Iya. cerita horor. Terus dulu Cerita horor. di zaman kita kapan ya, cerita fenomena rumah dia yang di Jogjanya Yang di Jogja. tuh
Seru tuh menurut Itu gue. 2017 ada 18. Gue lupa tapi ya kayak itu udah kita SD kayaknya ya. Terus ada juga podcast Malam Kliwon kalau tahu. Iya. Di Spotify itu. Sebenarnya salah satu platform podcast juga yang tapi lumayan jarang gue buka tuh Noise, John. Oh gue nggak pernah juga tuh. Dan di Noise itu gue sebenarnya suka banget si Andre sama Vindes. Oh ada. Ada, gue lupa lagi Apa namanya? Lupa gue namanya, cuman itu gue suka banget tuh sebenarnya karena lucu banget menurut gue. Menurut gue kan mereka bertiga tuh kalau diprediksi apa ya? Komedinya tuh mereka tuh. Komedinya mereka, jadi berputar menurut di gua mereka. lucu banget sih. Terus sama ini deh, bahkan sampai sekarang tuh mungkin karena gue pernah datang juga namanya Podfest kalau tahu. Basically mereka podcast cuma kita nonton secara live aja dan banyak gitu. Jatuhnya kayak festival cuma ya podcast gitu. Kayak nonton talk show jadinya. Kayak nonton talk show tapi banyak-banyak gitu. Nah itu gue suka lagi, lumayan enjoy ya pas gue nonton gitu. Tapi sayang belum ada lagi ya. Belum ada lagi atau gue nggak tahu sih. Gue pengen nonton juga tuh. Dan kalau gue nggak salah dia yang ngeinisiasi tuh si ini juga John, bos kreator yang bikin Pespor. Pespor kan. Jadi kayak emang orangnya keren-keren juga tuh. Iya sih. Keren anjing. Iya makanya. Terus juga kalau misalkan gue inget-inget juga salah satu podcast awal-awal yang gue tonton dan gue suka banget tuh Ngobam, John. Oh tahu gue. Si Gofar. Itu awal-awal kayak salah satu podcast awal-awal juga yang highlightnya tuh di musisi gitu. Di musisi. Ada Ngobam, Ngobrak juga ada tuh ya. Tapi Ngobrak tuh baru pandemi. Ngobrak tuh apa kepanjangannya? Ngobrol ngacak, dia lebih formatnya ya udah random aja. Lebih informal aja nggak sih? Iya, dia si Gofarnya ngobrol sama macam-macam orang aja. Iya Ngobam gue juga ada masanya sih dengerin dulu banget tapi pas dia juga sempat ada Scoot Radio atau apa gitu-gitu. Jadi dia itu sama ini ya Adit ya? sama Rizin Insomnia. Mereka emang partneran ya? Gue nggak tahu sih mereka di radio pernah partneran atau enggak. Cuman emang kalau gue ngeliat mereka emang cocok aja sih. Tapi orang-orang radio tuh beda gitu menurut gue kalau podcast. Setuju. Kayak apa ya, vibes-nya beda aja sih, nggak pernah bolong kayak gitu-gitu itu. Dan emang orang yang pernah di radio ataupun seenggaknya emang ini ya mahir di podcast gitu. Ketika mereka ketemu pasti cocok aja, John. Iya benar. Gue kayak ngeliat Gofar ngobrol sama Panji, terus Marlo ngobrol sama siapa, enak aja tektokannya. Tektokannya tek-tek-teknya enak sih, benar sih. Nggak berat di si penanyanya. Iya, si narasumbernya juga talkative gitu. Talkative, iya, bener sih. Terus juga kalau lo tahu yang gue suka tuh Iyas Lawrence tuh. Iyas Lawrence. Magna ini Talks. bahas apa ya dia? Magna Talks dia, yang kumisan. Kumisan tebel. Kacamata, iya. Pernah kan pernah bertiga tuh sama Soleh sama satu lagi siapa yang muda cewek. Kayak itu Iyas Lawrence ya? Yang mana ya? Gue lupa lagi. Kayak Magna Talks deh. Gue lupa gue. Udah lama. Tapi gue tahu Magna Talks-nya doang, gue nggak terlalu dengerin sih tapi Iyas Lawrence-nya. Itu menurut gue Magna Talks tuh juga keren tuh, dia brandingan tuh smart gitu menurut gue. Smart gitu lah. Smart apa ya? Smart aja. Kalau ngomongin industri podcast, gue bingung nih ngomongin apa. Iya ini ngomongin ngalor ngidul aja lah ya. Tapi dulu pakai skincare nggak Dil? Jadi ke skincare tuh ya. Yang ngalor ngidul. Skincare. Gue kurang lagi, nggak terlalu. Sunscreen tapi pakai. Sunscreen pakai tapi suka lupa sih, John. Oh. Itu nggak baik tuh sebenarnya tuh. Kenapa? Soalnya tuh ternyata bahaya Dil. Kulit muka kita tuh di antara tubuh kita lainnya tuh paling sensitif. Oh iya? Iya. That's why dia butuh moisturizer, that's why dia butuh sunscreen. Ya gitulah kalau soal muka jangan sampai nggak kerawat guys. Tapi kan kalau misalkan lo ngomongin skincare, apa menurut lo basic skincare yang cowok tuh pakai deh gitu, minimal pakai? Sunscreen, udah itu paling basic, paling ampuh. Facial wash lah tapi facial wash, iya pasti. Facial wash kan semua yang pakai nggak sih? Enggak juga loh. Oh iya. Menurut gua nggak semua orang pakai. Ada yang pakai sabun gitu? Ya nggak, ada orang yang nggak cuci muka aja, cuci mukanya mandi aja. Aneh juga tuh, baru dengar tuh teman-teman gue sih pada facial wash ya. Apa rekomendasi facial wash dari lo buat gue yang awam di dunia? Coba lihat kulitnya dulu deh. Jangan dong. Ya. Tapi lu nggak ada masalah sih kulit lo. Lu nggak pernah jerawatan ya? Pernah, tapi gue tuh alhamdulillah ya waktu gue SMP SMA kan itu kan fasenya tuh. Iya lah. Alhamdulillah tuh gue nggak yang jerawat yang apa sih breakup ya? Breakout. Breakup. Putus lo. Iya alhamdulillah gue nggak yang breakout yang gimana banget sih John. Gue lumayan lagi, bukan lumayan sih, lumayan parah. Oh, lu parah ya? Bekas-bekasnya masih ada nggak? Bopeng berarti lu bopeng. Kayak ada bopeng-bopengnya ada, harusnya ada. Iya. Tapi nggak separah sih ya. banyak yang lebih parah gitu.
Cuma setelah gue mengubah habit gue makan lebih sehat, tuh harus. Tapi hormon sih. Kalau SMP SMA tuh full hormon tuh. Tapi kalau misalkan dicari tahu ya, kenapa tuh penyebabnya? Apakah kalau misalkan hormon berarti ya mau nggak mau lo harus terima keadaannya kayak gitu, ataukah apa dari behavior lo sehari-hari juga, atau kenapa tuh John kalau kayak Itu gitu? gue nggak tahu tuh kayak emang hormon lepas jadi kayak ya kan baru tumbuh di banyak rambut kan baru tumbuh tuh Ah. di sono. Habis itu jerawatan banyak. Itu menurut gue hormon aja tuh emang kita udah berubah gitu, udah jadi orang dewasa gitu. Gue ngerasanya ya kalau misalkan jerawat gue pernah tumbuh tapi di jidat John, gara-gara kan gue Matahari. sempet gondrong kan. Oh, gara-gara Rambut gondrong. kotor. Jadi tumbuh di sekitar jidat gitu. Tapi gue ngerasa kalau karena hormon kayak nggak pernah deh. Gue jarang banget jerawatan di pipi. Pasti Anjing. di jidat sih. Gue dulu tuh gue awalnya jidat dulu pas SMP. Ingat banget dari SMP kelas 7. Sini jidat, habis itu ke pipi kanan, terus ke hidung, habis itu pipi kiri, habis itu ke dagu. Lu Itu apa yang lu rasain waktu itu? Stres gak lu kayak anjrit lah. iya anjing. Apa ya? Males aja sih jerawatan tuh males aja. Kayak kerasa jelek gitu. Tapi kan lu ganteng sekarang. Iya kan kalau gue mah emang selalu ganteng kan. Terus pernah gue goblok sih. Lu jangan ya. Gue kasih bawang putih. Bawang putih. Iya. Kenapa tuh? Gue cari Google cara menghilangkan jerawat dengan cepat. Bawang putih. Terus tapi Jadi bawang putih gue siung. Gue satu siung, gue potong begitu gue taruh. Itu perih banget Dil. iyalah. Besoknya lecet. Gimana nggak makin bopeng kalau gitu dong? Nah itu emang menurut emang nggak boleh digituin sih sebenarnya. Ya udah Harusnya jerawatan, diapain tapi kalau kayak gitu? ya didiemin aja. Kalau nggak apa? Kalau yang kuning-kuning tuh yang ditempel-tempel apa namanya? Acne patch. Nah, itu fungsinya apa tuh sebenarnya? Nah, itu kayak itu buat ngangkat jerawatnya gitu Dil. Biar kan jerawat sebenarnya nggak boleh kena debu gitu-gitu kan. Itu kan nutupin. Terus nanti jerawat tuh nempel ke acne patch itu. Biasanya orang bintang-bintang tuh. Nah, kalau misalkan gua orang yang lumayan sering naik motor kemana-mana gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya kalau kena debu, kenapa itu juga penyebab ya? Penyebab, salah satu penyebab itu. Makanya face wash, sunscreen itu penting, menjaga lu dari debu-debu, dari sinar Kalau ini apa nih matahari. yang ini pink ini? Ini namanya micellar water. Buat Membersihkan sisa-sisa sunscreen dan juga debu. sunscreen jadi harus dihapus dulu iyalah. ya, baru cuci muka gitu. Sebenarnya idealnya. Paham gua. Terus nanti ini ilmu gua aja ya. Gua paham. Pertama tuh lu face wash, terus kasih toner dulu. Ini ribetnya ya, sisi ribet ya. Toner. Abis itu kasih serum, baru moisturizer. Moisturizer Moisturizer itu terakhir sebelum tidur sama sebenarnya sunscreen paling terakhir sih. Kalau lu pagi nih. Pagi serum, moisturizer, baru sunscreen. Tapi kalau misalkan gue nggak mau terlalu ribet, Sunscreen. jadi mandi Sebenarnya moisturizer sih, moisturizer bagus Dil. moisturizer sunscreen ya. Iya udah gitu Gue sih. diajarin nyokap gue gitu sih. Emang moisturizer bagus anjing. Moisturizer sunscreen. Nyokap aja bokap gue gitu. sekarang mulai skincarean tuh. Gue emang kalau di rumah suka pakai antimun di mata gitu loh. Masker kan? Coba fungsi apa? Apa? Fungsi Biar dingin, biar cool. cold. Tapi kalau yang cowok banget nih, parfum deh. Iya lo parfum sih. Lu apa pasti. parfum yang lu Gue karakter parfum yang lu suka apa? karakter parfum gue suka yang fresh, versatile, bisa dipakai siang, bisa dipakai malam. Gue suka tuh tapi ada leathernya juga, ada notes leather di tengah-tengah, jadi kesana maskulin juga, gitu sih. Tapi gue nyari yang fresh gue biasanya. Tapi kalau udah malam, gue nyari yang manis. Seperti misalkan vanilla, tobacco, gitu-gitu tuh, yang rempah gitu, yang rich. Parfumnya apa maksudnya? Parfumnya gue lagi pakai Amtra, Burning apa gitu, Burning Wood kalau nggak salah. Lokal itu ya. Lokal. Gue sempat juga dulu pernah beli apa kok gue lupa sih namanya. Davidoff Cool Water. Itu biru. buat daily, menurut gue cocok banget, enak banget. Dan lu sekali beli dapetnya 125 mili, cukup murah. Itu bisa dipakai siang, ngantor, mau outdoor, indoor bisa menurut gue. Kalau lu pakai apa dia? Lu notes jangan notes kali ya, bahasanya terlalu ini banget ya, parfum banget. Baunya kayak gimana sukanya? Kalau preferensi gue cenderung suka parfum manis sih. Karena baunya tuh, gue ngerasa parfum manis tuh baunya lebih eksploratif. Maksudnya gimana nih? Eksploratifnya tuh baunya suka aneh-aneh aja. Kayak manis apa? Gitu. Manis-manis apa ya? Manis permen, Gak permen sih. manis coklat. Vanilla gitu sih gue suka sih. Oh, vanilla. Vanilla tapi ada tobacco-tobacconya gitu gue suka tuh.
Gue nggak explore, gue nggak banyak mengeksplor parfum sih sebenarnya. Lah, lu kan sering sniffing tapi. Iya sih, tapi gue nggak inget John. Gue suka banget tuh parfumnya Denas tuh, The Fields of Ubud ya, Iya, nggak salah. Project Itu yang hijau 1945. Project 1945 enak banget menurut gue. Dia Ntar dia bisa di check out di sini. ada tuh kayak itu. Dia kayak ada green gitu deh, enak kayak daun. Iya sih, bau rumput tapi enak tuh. Enak. Nah itu kalau kayak gitu, menurut lu seger atau manis tuh? Seger lah, menurut gue ya. Ah, gue kalau kayak gitu-gitu tuh gue lumayan bingung sih, karena dia segernya iya, tapi Ada manisnya. manis-manisnya ada Iya. tuh. Iya ngerti gue. Tapi menurut gue ya itu masih fresh gitu. Gue juga suka, iya sih gue suka sih parfum-parfum yang segernya dapat, manisnya dapat, Iya. kayak yang manis doang gitu. Lu pakai parfum sekarang apa? Kalau nggak Mykonos, Alchemist, Apa? Maksudnya Mykonosnya yang apa? Aphrodite, Aphrodite. Aphrodite. Itu apa tuh, manis ya? manis. Sebenarnya juga si Alchemist gue juga manis sih, yang Got My Mojo Back. Got your mojo back. Iya. Manis juga. Manis. Lu satu doang tadi Amtra. Sama satu lagi Latava Najdia. Timteng itu, Timteng. 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 Dibeli nama bapak gua dari umroh. Timteng tuh range-nya berapa ya John kira-kira John? Sama sama lokal. Ya tapi kayaknya Tapi lebih mahal dah. Lebih ya? mahal. 300 sampai 600 lah. Bukannya nyampe ya 800 juta sejuta gitu? Ada cuma jarang sih yang sampai sejuta tuh. Ya kalau ada ya mahal gitu aja sih. Sebenarnya kan kalau ngomongin lokal juga banyak yang udah sampai gopean juga kan. Iya sih. Jadi ada mahalnya, ada tengah-tengah, ada murah-murahnya juga sih. Cuma gua nggak suka yang lokal, bukan nggak suka sih. Mereka tuh kadang standar mereka tuh 50 mili deal. Oke. Itu gua nggak suka itu, karena dengan harga segitu taruh 300 lu dapat 50 mili. Menurut gua agak mahal aja. Tapi kalau 400 100 mili kan jatuh lebih murah dong. Nah gua beli tuh biasanya yang gue beli Davidoff Cool Water tuh dia 500 dulu ya, dulu 500 sama 4,5 gitu. Itu tuh 125 mili gitu. Oke. Jadi gede, emang gede buat lama, bisa berapa tahun gitu. Itu sih. Tahun. Iyalah, Lu parfum 100 mili bertahun-tahun? iyalah. Gue enggak lagi. Parfum gue terakhir 100 mili 7 bulan apa? Gila banget. Tapi pakai daily tiap hari. Iya, gue juga pakai daily deal. Lu kan nyemprot kan satu badan ya. Iya bener sih. Gue enggak. Kan biar kalau misalnya gue lewat bosnya meninggal John. Lu berapa spot? Tahu. Gua enggak, tapi bentar ya. Spotnya tuh berarti titik Titik ini. kayaknya 5 deh. Nggak mungkin. Lebih ya. Lebih lu. Kalau yang Kan sini, tangan kan kiri kanan. Iya sih badan. iya, belum leher. Tapi katanya yang gue dengar di leher tuh nggak boleh loh. Kenapa? Katanya itu bisa apa ya, bikin leher lu beruntusan Oh, iya. gitu-gitu. Cocok-cocokan ya berarti ya? Atau emang Emang nggak nggak boleh katanya. Oh. Tapi ya udahlah wangi. Iya, wangi ya, ini wangi. Kan habis itu biar baunya ninggal. Kalau based on Siapa ya? ilmu. Ada ide goblok, gue lupa siapa yang ngomong nyemprot parfum di rambut dia. Tapi itu gue juga tuh. Soalnya sampai malam masih kecium. Jon. Iya di sini kan. Iya, tapi itu beneran kecium. Tapi nggak sampai sehat malam. setahu gue buat Iya, rambut. emang nggak boleh sih. Makanya sekali aja semprotnya. Iya di belakang kan. Iya. Biar kalau ini meninggal. Iya. Baunya Jadi kalau gue meninggal. gini-gini tuh seenggaknya wangi gitu. wangi. Nah terus ada juga parfum rambut Dil. ya gue Lu pakai tuh? Macarizo. Gue juga ada Macarizo, tapi gue jarang pakai sih. Nah, tapi sorry kalau ngomongin spot parfum, katanya yang di sini emang buat checking John ya. Buat cekin. Buat checking. Jadi ketika Iya. lu Maksudnya ngecek seluruh tubuh kondisinya Iya. baunya kayak gimana. Oh baru tahu tuh gue. jadi lu nyiumnya dari tangan, masih kecium gak sih parfumnya gitu. Enggak, gue kira biar orang-orang nyium kayak misalnya gue ngambil kertas di sini terus Nggak gini. ada Gitu, juga nggak tuh kayak gitu. nggak Jadi tuh buat lu ngecek, katanya kalau misalkan seperti sini itu Oh, buat berarti nyari tahu kondisi- oh. yang di sini masih kecium. Oh, gitu. Info dari gue. Ya lu baru tahu Gitu. juga tuh anjing. Lu spotnya mana? Kalau gue pokoknya tuh 2, 3, 4, 5 gue 5 ya? 5 udah cukup. 1, 2, 3, 4, 5 tapi gue tap. Oh, gue kiri kanan tuh. Oh. Gue gak gue tap sih John. Ya kan lu kanan kiri beda. Ya ngapain di tap? Iya maksudnya juga ya udah, makanya gue nggak tap jadinya gue semprot kiri kanan, sudah gue biarin aja. Ya paling gini lah, nggak gini ya dulu kan. Iya, gue dulu nggak boleh tuh ternyata. Itu merusak molekul-molekul dalam parfum. Lebay, jatuhnya lebay. Terus apa hal yang cowok banget? Jadi ada cerita sedikit. Semalam kita habis nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti. Tunggu aku sukses nanti. Terus Eja nangis, Nggak Jonas ada. nangis. Nggak ada, nggak usah hoax. Nah, ada terakhir Itu deh biasa. kita di penghujung waktu kita ngomongin film itu aja gimana Jon? Ngomongin film. Kita review Kita film itu review, maksud gak? kita review film. Tunggu Aku Sukses. TAS Tunggu N. TASN. mirip kawan kita ya emang kan. Jangan.
film Tunggu Aku Sukses Nanti. Nah, buat gue itu sebenarnya gue nonton yang kedua. Nah, gue pengen nanya, gue nanti akan cerita juga deh first experience gue nonton itu. Cuman kemarin kan lu baru nonton sekali tuh kan? Iya. Baru nonton itu. Gimana menurut lu? Menurut gue filmnya oke, tapi menurut gue nggak bisa apa ya gimana, nggak bakal relate untuk yang kaum terlalu muda. Kayak kita sebenarnya belum terlalu relate ya. Iya, tapi menurut gue sendiri udah mulai relate sih. Oh iya. Tapi kayak di umur misalnya lu masih SMP, menurut gue nggak bakal relate. Tapi gue yakin bakal nganggep film itu masih bagus gitu. Dan untuk yang tua juga menurut gue nggak bakal serelate itu. Emang untuk orang-orang yang kaum lagi pekerja perintis aja sih. Si yang masih bingung dengan ke depannya mau ngapain. Menurut gue film yang bagus, terus mengundang air mata juga. Asik. Makanya lu nangis ya? Enggak, gue gak nangis, tapi sedih. Harus gue akuin sedih. Berkaca-kaca. Berkaca-kaca ya, rabun. Serabun, tapi emang sedih. Terus kayak apa ya, dimana ketika orang mencoba mencari validasi lah dari orang-orang sekitarnya, terutama lingkungan pertama, lingkungan keluarga gitu, yang memberi pressure tinggi. Gitu sih menurut gue. Overall kalau rating dari gue ya selaku film writer ya di 8 lah, 8 dapat lah secara storyline. Tapi menurut gue ada beberapa plot yang menurut gue rada bukan nggak jelas sih, kayak ngapain gitu. Seperti ini spoiler ya. Cuek lah ya. Kayak dia tiba-tiba sama Fanny. Terus sebelumnya putus, menurut gue kasihan mantannya anjing. Kayak dia nggak salah apa-apa loh, dia korban. Dari cerita ini dia paling korban tuh. Paling korban deh. Anjing juga dia. Misalnya gue punya pacar, adik gue mau lamaran, dia nggak mau ikut, anjing. Tapi kan tantenya meninggal. Ya kan nggak tahu itu belum meninggal. Itu kan besoknya meninggal. Oh iya. Iya. Lah dia nggak jadi kerja. Enggak berarti. Ya udah, adik gue lamaran. Bisa gitu dong. Ya kan gimana, putus habis itu. Iya benar. Habis dinner. Menurut gue dia punya emotional unstable tuh. Ada permasalahan emosional si Arga, tapi bagus lah, dia realistis. Kalau menurut lu gimana sebagai penonton kedua kalinya film TASN? Jadi kalau tadi lu bilang poinnya orang-orang yang lebih tua nggak bakal relate, menurut gue justru dia relate, tapi di aspek keluarganya. Oh, I see. Dia relate di aspek lebarannya, terus keluarga-keluarga yang nyinyir-nyinyirnya. Atau bisa jadi dia yang nyinyir, bisa jadi dia orang yang dinyinyirin, gitu-gitunya. Bisa jadi juga anaknya mereka yang digituin. Menurut gue itu benar sih. Eksplorasi yang bagus lah, karena menurut gue ketika lu nulis skrip kan, lu mesti banyak riset kan. Iyalah, untuk tahu pasti. di lapangan tuh kayak gimana. Menurut gue dia ngeriset. Menurut gue apa ya? Dia kan ngebangun suasananya tuh banyak menghighlight di lebaran kan, dan kumpul keluarga ya. Nah, menurut gue tuh dinamika kumpul keluarga tuh gitu tuh rame tapi yang tua ngobrol sama yang tua, yang perokok ngobrol sama perokok, yang anak-anak muda ngobrol sama anak-anak muda, tapi ada aja tuh si tante-tante yang rese, yang nyaut-nyaut, gitu. Nah itu menurut gue suka di bagian itu. Menurut gue detail-detail kecil yang keren tuh menurut gue. Dia nge-ekspor hal tersebut. Dinamika gitu. Keluarga besar lah ya, lebaran. Meskipun agak aneh ya, kayak di hari lebaran tiba-tiba temen lu datang ke rumah lu tuh. Itu enggak gue sih. Itu pacar datang ke rumah gitu. Tapi pacar tuh menurut gue masih make sense. Iya, tapi gue masih merasa di hari lebaran jarang aja sih. H+1 gitu ya mungkin. H+1 ya biasanya kayak gitu. Bener sih. Tapi itu menarik lah. Iya. Terus juga satu hal yang gue suka juga dari ini film, menurut gue si Arganya ini diposisikan di tempat yang cukup realistis, dalam artian ya mak bapaknya masih support dia, nggak yang susah banget. Iya, nggak bergantung ke dia banget tuh. Iya sih, kayak gitu. Terus juga teman-temannya masih suportif sama dia. Terus cukup realistis lah menurut gue di poin itu. Benar sih. Jadi gue cukup suka sih. Dan kenapa gue pengen nonton sampai 2 kali, karena waktu gue nonton pertama kali gue ngerasa, aduh ini lagi gue seneng banget lagi di permainan emosinya. Iya. Wah, apalagi di scene Gulali tuh gue kayak aduh, tuh sebenarnya nggak ada dialog, nggak ada apa, cuman tapi kenapa sedih ya? Gue bingung loh. Iya sih, terharu aja gitu ya. Kenapa ya? Nggak tahu tuh sih. Maksudnya nggak ada build up itu, kan ada flashbacknya kan. Iya. Itu bikin sedih aja tuh. Pokoknya dua momen terbaik adalah scene meja makan sama scene Gulali. Meja makan tuh yang nangis. Iya, yang kumpul berempat. Terus juga menurut gue support lagu Si Lemahnya sih, John. Lagu Si Lemah tuh ya, karena gue fans Hindia kan. Dan dia Hindia garis berat ya. Iya. Itu menurut gue kayak aduh, kena lagi
Seneng sih gue ngeliatnya. Gue entah apa, kan itu beberapa lagu soundtracknya dari Perunggu ya. Kenapa menurut gue pemilihan soundtrack itu cocok banget dengan Perunggu, karena kalau kalian lihat di album-albumnya, di lagu-lagu itu kurang lebih mengeksplor hal-hal kayak gitu. Bener. Tentang kesusahan lu ngerantau, cari kerja dan lain sebagainya gitu. Menurut gue bagus aja sih dalam pemilihan soundtracknya sih. Apalagi Perunggu album pertama ya. Iya itu Album ngena pertama banget kan. sih di gue sih. Tapi ini sebenarnya si Gemilang ini album kedua sih ya. Album kedua, album barunya. Tapi ya gue setuju sih. Perunggu tuh banyak meng-highlight soal-soal apa ya dibilangnya perintis lah. Perintis, iya sih, perintis kali ya. Perintis Entah. yang kantoran Iya. tapi yang emang benar-benar kerja Iya. itu kantoran 9 to 5 gitu rasanya. Iya benar sih, benar. Makanya orang-orang sering bilangnya kan lagu pulang kantor Iya. gitu. Tapi bener sih Del, gue suka sama lu, ini masih realistis gitu tanda kutip. Maksudnya emang nggak yang mereka tuh susah banget tuh kayaknya tuh, enggak juga. Mereka masih punya bisnis, bapak emaknya, adik juga masih kuliah walaupun masih minta sama om tantenya itu. Tapi menurut gue masih di batas realistis, nggak yang tiba-tiba bapaknya sakit. Itu tuh agak aneh tuh kalau bapaknya sakit tiba-tiba emaknya apa. Tanpa malah ekspektasi gue tuh tadinya neneknya mau meninggal tuh. Oh iya. Terus rumahnya dijual. Tapi pikiran gue tuh alurnya bakal gitu, ternyata enggak, malah tante yang meninggal gitu. Dan di situ kan kebuka kalau ternyata tantenya nggak sejati itu gitu. Sebenarnya support dia. Support, cuma yang di blok aja. Iya. Terus juga ini sih John, karena gue cukup ngikutin stand up comedy, gue seneng sih liat Ardit Iya. kayak wah gila lu Iya sih. bisa ya acting kayak gini, dan Iya. gue merasa minimal dia nominasi Piala Citra lah. Anjir. Menurut gue ya. Oke. Dan dia bermain di antara cast-cast yang keren John. Iya benar sih. Maksudnya dia main sama banyak aktor senior aja di situ kan, dan menurut gue keren sih dia ada di posisi itu, dan dia jadi pemeran utamanya tuh menurut gue keren gila. Afgan gimana Afgan? Afgan cool dia. Cool, dia ganteng dia. Dia ganteng dia. Dia main di lusung pipi. Lusung pipi dia. Dia main di kacamata. Dia. Gue lupa kacamata Iya, emang. itu dia. Temen siapa yang jadi adeknya tuh siapa sih? Gue kayak nggak pernah Itu lihat. JKT48 dulu. Oh iya. JKT48. Angkatan berapa? Angkatan kita, seumuran kita. Oh iya. Iya. Namanya Ashel. beneran gini? Beneran Ashel. Namanya Ashel. Oke sih. Itu fun fact-nya, ini sorry ya sebut merek, itu salah satu temennya pacarnya Raka John. Satu geng dia. Oh iya? Iya, satu geng ini. Oh iya. Oh baru ngeh gue. Iya. Tahu kan? dari SMP kan? Iya. Gitu. Baru ngeh gue. Iya. Iya makanya jadi emang beberapa kali Keren lah gua juga ngeliat. sih. Iya. Bisa main ya? Kayak ini aja, kayak si akhirnya kan banyak tuh orang yang berlulus JKT48 jadi main film kan, kayak Zizi kan sekarang juga Zizi JKT48. JKT kan? Iya kan juga banyak ke film kan. Nah, mungkin dia banyak ke film-film juga. Lalu ngikutin JKT gak sih? Kagak lah. Apa sih? Kagak, bukan kagak lah. Enggak Tapi gue bingung loh, JKT tuh formatnya apa sih? Girl band kan? Atau apa? Kok bisa ada angkat-angkatannya? Gitu-gitu gue gak ngerti tuh sampai sekarang tuh. Iya kali ya, girl band kali ya. Tapi kok ada angkat-angkatannya? Ya formatnya dia aja. Kontrak aja kali. Jadi misalnya gue JKT48 angkatan 2011 gitu. Bisa ya? Bisa. Baru tahu gue. Mungkin dia membuat format baru kali, mungkin ada referensinya dari Korea atau dari mana ya, kita nggak tahu, gue juga nggak ngikutin Korea sih. Oh Regen gitu kali ya? Regen iya. Gitu. Masih mau ngobrol nggak nih? Kita mungkin selanjutnya bahas kemarin nih. Bahas kemarin soal nongkrong sampai pagi. Oke. Menarik. Jadi kita semalam kita nongkrong bertiga ya sama teman Denas juga. Itu kita no HP. Gimana perasaan lu ketika nongkrong tanpa HP dia? Gue sering melakukan itu sih emang. Gak, tapi bener ya. Karena kalau misalkan kemarin lu bilangnya kita reduce screen time nih, itu menurut gue setuju sih sama hal itu. Nongkrong tanpa HP tuh membuat lu lebih intens dalam berbicara. Lu bisa mengekspor topik-topik yang menarik. No distraction from the phone. Ya. Ya tapi seru sih karena kita pernah ngelakuin itu waktu di Bandung kan. Iya udah tapi gak pernah lagi ya pas itu ya. Nongkrong 5 jam tanpa HP gitu. Enak sih menurut gua, gak ada distraksi. Iya sih, dan sih. Attach aja gak ada minim distraksi lah. Iya. Tapi menurut gue itu budaya Indonesia banget tuh sebenarnya tuh. Iya. Nongkrong tuh budaya Indonesia banget tuh. Bagus sih. Seperti yang sudah pernah kita bahas ya di episode di episode gue lupa karena 7. saking banyaknya tuh. 7 atau 8. Itu sih. Konsep-konsep apa di hidup lu yang pengen lu ingin terapkan kepada teman-teman lu?
yang pengen gue terapin ke teman-teman gue. Itu agak sulit sih. Berarti konsep-konsep ini aja deh, konsep-konsep yang pengen gue siarkan Anjing. untuk menginfluence Iya mereka. teman-teman gue. Mungkin ini gue akan berbicara juga di segmen lain di Yayasan Edil, karena gue sebenarnya pengen bikin format video sendiri juga, John. Tunggu aja ya format baru dari Yayasan Yoi. Edil. Banyak sih, John, sebenarnya. Tapi salah satunya konsep minimalisme lah. Minimalism. Minimalism. Kenapa tuh? Karena menurut gue di situ lu lebih akan mindful terhadap diri lu, terhadap barang-barang di sekitar lu, dan lu akhirnya belajar bersyukur bahwa barang yang lu punya sekarang tuh itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Itu ini ya cukup personal lah buat gue. Sensitif. Topik sensitif ya, Sensitif Mas. buat gue itu. Sensitif. Kalau lu apa? Yang gue pengen share mindfulness itu Mindfulness sendiri. sih. Iya, Gimana menurut sih gue. mindfulness dalam keseharian lu? Keseharian gue mindful aja gitu terhadap apapun yang gue lakukan. Gue mindful, gue menaruh semua otak dan isi pikiran gue terhadap apa yang gue lakukan, Itu setiap melakukan sesuatu pakai hati ya. pakai hati dan Termasuk juga bikin podcast. bikin podcast gue lakukan sepenuh hati dengan setup yang gue bikin sendiri. Asik. Ini semut berantakan. Ini emang ide kita kan, ngobrolan samping Ini kasur. obrolan art director sama art director kan emang. Iya, disuruh kayak gini. Setup Tadinya rapi begini. banget loh ini. Iya. Cuma emang disuruh sama art dir Emang kita. props ya. Propsnya berantakin dong biar lebih relate. Iya, supaya merepresentasikan anak muda yang Iya. kayak emang buru-buru, hustle, jadi hustle. gak sempet ngelipet selimut. Iya, Nah, itu bentuk hustle. gue setuju sih. Bener kan? Itu bentuk di situ kreatif menurut Kreatif gue. kan. Itu sih kalau konsep yang gue punya yang pengen gue share ke kawan-kawan gue sih. Nah, lu akan share itu secara sendiri juga nggak dalam bentuk format video sendiri? Enggak. Enggak ya? Tapi kalau kalian mau tahu cara be mindful, you can DM me. Atau Gimana? komen aja di bawah. Asik. Gitu aja sih mungkin untuk hari ini dan episode kali ini. Gimana ngalur ngidul bareng kita lagi? Apakah kalian udah merasa mengenal kita lebih jauh? Kalau Benar. ketemu kita bisa langsung minta foto saja. Asik. Mungkin sepatah dua patah kata dari kawan kita ya, Fadil terakhir. Last. Menurut gue ya, ketika lu mau melakukan sesuatu, emang lu harus mulai aja dulu sih. Setuju gue. Gue ini serius, John ya. Gue nggak menyangka kita udah sampai episode 10, John. Anjir. Karena sebenarnya niat gue adalah udah bikin video, gue pengen belajar ngomong di depan kamera, dan ya udah formatnya podcast ngobrol aja. Tapi nggak disangka-sangka kita jadi sering tiap gue kesini nih, kalau misalkan gue jarang-jarang kan kesini kan. Tiap bingungin dong. Tiap gue kesini jadinya kita ya udah bikin yuk John. Bikin terus aja. Iya, bikin cari topik juga hamin 2 menit Iya. direkam. Banyak tuh yang ambil 2 menit. Iya. Kadang-kadang nggak ada outline. Kadang-kadang nggak ada outline, lebih sering nggak ada outline bahkan. Iya. Jadi menurut gua kayak ya udah bikin aja dulu. Ntar selebihnya juga Iya. trial and Setuju error gua. aja. Ntar lu Iya. nemuin juga salahnya di mana. Belajar sendiri aja, learning by doing aja sih. Itu dia menurut gua. Gue setuju sih sama hal Iya, itu. thank you banget. Jadi kalau emang kalian kepikiran untuk melakukan sesuatu, entah itu bisnis, entah itu habit baru, Asik. lifestyle baru, just do it lah. Be like Nike. Asik. Thank you semuanya. Dadah. Dan karena ini udah episode 10 Oh, iya. kita akan ada giveaway. Enggak lah. Kita akan giveaway sesuatu yang spesial. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan bunyi lonceng. Bunyi lonceng apa sih? Nyalakan lonceng ya. Notifikasi. Nanti akan ada giveaway sesuatu yang spesial buat kalian yang beruntung di subscriber yayasan ya di. Asik. Dadah. Dare masih nonton. Dare nih. masih nonton. Dare masih Dadah, Re. nonton. Udah, Tre.